Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Marhaban bi Alah. hazil khutbah Ustaz. Alah. Kaifa hal? Alhamdulillah anti bi khair. Yeah. Wa Bu Haza kaif? Sehat? I'm fine like you see. Alhamdulillah. Baik Ibu, alhamdulillah. Ini Tumben nih. iya sore-sore ya Pak siang sore-sore siang-siang ini tidak ada KBM lagi dan alhamdulillah ini kita pengen ngobrol-ngobrol Bu. Boleh ya? Insya Allah ngobrol dengan tim apa nih? Tim Ini apa namanya? namanya tim aktivitas SD Al Kausar. Tapi tema kita komunitas ini namanya BBS. Apa itu kepanjangan dari BBS itu bincang-bincang santai. Oh, bincang-bincang santai. Iya, tapi- atau bincang-bincang sore ya. Karena cuacanya udah sore walaupun mendung, tapi tidak mengurangi semangat kita ya untuk tetap ya semangat menjalankan aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah walaupun kita dalam suasana masih beraktivitas, tetapi kita masih punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai. Alhamdulillah, syukurillah. Tapi sebelum kita lanjutkan BBS, ya namanya seperti hadis Rasul, makanan yuminu billahi wal yaumil akhir, Fal yukrim ya dhuyufahul. Jadi seharusnya kita bincang-bincang ini ditemani oleh kopi ya, secangkir kopi ya. Tapi karena adanya mineral water nggak apa-apa. Tapi ini baik untuk kesehatan. Waduh, terima kasih nih Bu. Siang hari ini pengen mengulik-ngulik gitu ya, mengulik-ngulik Apa nih yang mau dikulik? banyak hal terkait dengan diwakil kesiswaan. Bagaimana kegiatan wakil kesiswaan yang ada di SD Al Kausar? Ya, alhamdulillah ya kegiatan kesiswaan kita pada semester ini dari bulan Januari kemarin kita sudah mulai mengikuti event-event ya. Dari Januari kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya Student Creativity Event atau gebiar kreativitas siswa, di mana di Student Creativity Event itu para siswa menunjukkan ya talent-talentnya di bidang mereka masing-masing gitu. Yang sebenarnya talent mereka itu dalam kesehariannya dibina dalam yang namanya ekstrakurikuler. Jadi siswa-siswa yang punya talenta baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik, mereka memang kita fasilitasi, kita dukung ya, kita kembangkan daripada bakat-bakat siswa kita ini, karena kita di sini banyak mutiara-mutiara ya, yang banyak mutiara-mutiara ini harus kita poles ya, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajjisanihi. Jadi di sinilah mungkin peran kita untuk bagaimana mengarahkan anak-anak kita mempunyai kecerdasan baik di bidang akademik maupun non akademik. Mereka cerdas dari segi keilmuan ya, ilmu pengetahuan maupun teknologi, tetapi juga mereka mempunyai karakter Islami. Di sini di lingkungan SD Al Kausar inilah kita bentuk anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita mempunyai kecerdasan, tapi juga tidak meninggalkan daripada aspek-aspek ya nilai-nilai Islam sebagai fondasi mereka untuk berkembang sebagai pijakan mereka dalam kehidupan mereka yang akan datang. Luar biasa. Jadi anak-anakku sekalian, ternyata kulikan kita pertama itu benar ya. Kita mengulik tentang kegiatan-kegiatan yang di SD Al Kausar, ternyata sudah dibongkar habis sama Bu Wakil Kesiswaan. Dan ternyata memang benar kata beliau tadi itu, potensi kalian itu seperti mutiara yang terpendam. Kalau nggak diangkat, nggak difasilitasi, maka mutiara itu nggak akan terlihat. Nah, sekarang sudah dibuka itu apa namanya tempat-tempatnya ekstrakurikulernya mulai ditata, mulai dilakukan sampai hari ini. Alhamdulillah banyak potensi. Nah, sekarang kita ngulik lagi nih yang kedua, kira-kira prestasi anak-anak yang sudah dibuatkan wadah-wadah tadi ekstrakurikuler tadi itu, kira-kira ada hasilnya nggak? Ya. Outputnya? Jadi sebelum kita kembali menuju ke poin prestasi, jadi kita di sini ada namanya ekstrakurikuler, di mana pada kita ada diadakan pelatihannya setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Jadi di ekstrakurikuler itu ada 18 cabang, baik di cabang keagamaan, seni, olahraga maupun pengembangan bakat khusus di semuanya ada ya cabang gitu. Jadi
tiap-tiap anak yang mempunyai talenta ataupun mempunyai bakat, mereka kita kembangkanlah di Disalurkan. masing-masing bidang ya, sesuai, dan kita datangkan pelatih yang memang mengantongi sertifikat. Jadi memang pelatih yang memang mumpuni di bidangnya, sehingga bisa membimbing anak-anak kita ini, mengarahkan anak-anak kita menjadi siswa-siswa yang berprestasi gitu. Jadi baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Seperti halnya bulan Januari kemarin sampai hari ini mereka barusan selesai mengikuti event-event di luar, banyak, dan alhamdulillah banyak kejuaraan yang mereka raih. Hal ini sebenarnya di tingkat kota dan di tingkat provinsi. Sebenarnya hal ini sebagai warming up sebelum mereka menuju ke tingkat nasional, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, di mana nanti seperti di bulan Maret yang akan datang itu ada O2SN, Olimpiade olahraga siswa nasional, dan ketiga yang namanya FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, yang ini diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud Riset dan Teknologi. Langsung dari pusat ya? Langsung dari pusat. Nah ini yang sedang kita persiapkan saat ini. Nah, untuk jenjang yang KSN, kompetisi sains nasional, ini kita sudah menyeleksi siswa kelas 4, kelas 5, 120 siswa. Itu kita sudah adakan tahap-tahap seleksi selama 3 tahap, dan yang terakhir ini terjaring 10 siswa. Di dalam kita sekarang udah di tahap pembinaan, 5 siswa untuk di bidang sains, 5 siswa di bidang matematika gitu. Begitu juga untuk persiapan O2SN nanti ada 5 cabang, kalau tidak salah itu 5 cabang olahraga yang akan diikuti oleh siswa, dan saat ini juga kita sedang persiapkan oleh tim guru olahraga tentunya. Dan terakhir juga ada namanya FLS2N di bidang seni, juga kita akan sudah persiapkan siswa yang akan mengikuti di bidang seni nantinya. KSN yang ini sebenarnya nanti kalau KSN itu dilaksanakannya kompetisinya di bulan Mei yang akan datang. Tepatnya di mana Bu? Bulan Mei KSN nanti kita seleksi tingkat kecamatan dulu nanti. Jadi berjenjang nanti. Dari regional dulu ya. Iya, nanti berjenjang sampai ke tingkat nasional nanti. Jadi ini kompetisi yang berjenjang. Sedangkan di bulan Maret yang akan datang ini yaitu O2SN dan FLS2N gitu. Ya kita harapkan mudah-mudahan anak-anak kita akan mengungguli ya, menjadi pemenang-pemenang sampai ke tingkat nasional. Event-event ini sengaja dibuka oleh sekolah dan difasilitasi oleh pihak sekolah untuk menumbuh sekolah dan yayasan. Sekolah dan yayasan. Ini terima kasih juga sama yayasan mensupport habis ya. Mensupport habis program SD Al Kausar. Kemudian ini menjadi nantinya mercusuar untuk SD Al Kausar bagi anak-anak yang menjadi delegasi dari SD Al Kausar. Ini contohnya piala-piala yang mereka seperti ini, lomba kemarin ini anak-anaknya ini sebagai warming up, juara kompetisi matematika komik. Ini salah satu contohnya ya. Wow, ini banyak ini ternyata setiap hari apa mau diumumkan? Anak-anak yang berprestasi ini kita selalu umumkan ya, dan kita kasih reward setiap hari Senin upacara kita umumkan. Jadi kita ada prestasi mingguan ya, nanti kita umumkan di situ setiap upacara dan nanti kita laporkan per bulan. Wow. Jadi setiap bulan tuh anak-anak punya prestasi. Jadi prestasi itu diumumkan setelah upacara bendera hari Senin. Untuk apa? Untuk memberikan sugesti kepada teman-temannya, bahwasanya kalian juga bisa seperti kami di depan ya. Kurang lebih seperti itu ya, nilai-nilai yang mau disampaikan kepada siswa yang upacara pada saat itu. Baik, itu kulikan yang kedua, anak-anakku sekalian ya. Pertama sudah ekstra prestasi, wow luar biasa. Tapi kata wakil kesiswaan tadi itu ya, walaupun prestasi setinggi langit, tapi basicnya harus agama. Pondasinya agama itu sebagai pondasi awal dalam melangkah gitu. Baik. Kemudian yang terdekat Bu, katanya ada informasi bahwa SD Al Kausar menjadi tuan rumah apa tuh Bu? Iya betul. Jadi dalam bulan ini selain di bidang seni, olahraga, di bidang sains ya, kita juga nanti ada yang namanya Festival Seni Islam ya. Jadi kebetulan akan dilaksanakan minggu yang akan datang, dan kita SD Al Kausar menjadi tuan rumah dalam Festival Seni Islam ini ya. Mudah-mudahan ya kita bisa mensukseskan Festival Seni Islam ini, yang mana ini benar-benar siswa-siswa yang mempunyai bakat di bidang keagamaan akan
bersaing di dalam festival seni Islam itu ini ya. Jadi itu nanti mereka teknisnya seluruh kecamatan yang ada di seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Raja Basa itu untuk memberikan yang terbaik, penampilan yang terbaik, ya. Kemudian goal akhirnya apa itu? Kita ambil pemenang-pemenang di tingkat kecamatan nanti, dan siapa pemenang yang mewakili tingkat kecamatannya nanti akan maju ke tingkat kota. Dan nanti sampai ke tingkat nasional gitu. Nah, ini masih ada kesempatan ini buat anak-anakku yang masih menginginkan penampilan yang terbaik di bidang seni Islami. Nah, silahkan ini bisa mendaftarkan dirinya dengan buah kesiswaan dengan tim KKG, ya, kelompok kerja guru. Ya, tim KKG ya. Kecamatan Raja Basa. Oke, luar biasa. Ini jangan sampai kesempatan ini lewat ya. Ini kesempatan langka ini, setahun sekali. Iya, jadi anak-anak yang punya talenta di bidang keagamaan ya boleh mewakili ya sekolahnya di dalam festival seni Islam ini. Baik, ini luar biasa. Ini prestasi sudah ya, prestasi sudah. Kemudian sekarang kita ini bincang-bincang santai lagi nih, yang kita ngulik lagi nih. Karena Ibu, kami yakin anak-anakku semua ini semuanya berkeyakinan bahwasanya Ibu punya data yang data yang luar biasa terkait dengan di SD Al Kausar. Yang berikutnya adalah terkait dengan kesiswaan, karena Ibu buah kesiswa ini tupoksinya, tugas pokoknya itu menangani kesiswaan. Nah, banyak hal ya, walaupun rambut tetap rambut sama hitam, tapi tingkah pola itu kan berbeda-beda. Nah, bagaimana treatment atau langkah-langkah dari wakil kesiswaan untuk menertibkan tadi kan prestasi kemudian sekarang disiplin, terkait dengan disiplin kesiswaan siswa yang ada di SD Al Kausar. Jadi untuk penanganan siswa ini ya, kalau kita kadang kewakasiswaan baik ke guru kelas atau kewakasiswaan kita semuanya juga sebetulnya sebagai BK, sebagai bimbingan konseling ya, yang kalaupun memang ada ya permasalahan atau hal-hal yang perlu kita carikan solusinya, itu kita carikan jalan keluarnya yang terbaik. Jadi intinya di dalam penanganan kesiswaan ataupun dalam hal yang lain, kita di SD Al Kausar ini kebetulan kami sebagai manajemen ya, dari pihak manajemen, tapi intinya kita semua adalah teamwork. Jadi seluruh guru yang ada di sini maupun karyawan terlibat dalam kepedulian terhadap siswa ya. Jadi karena kesuksesan ataupun kegagalan dari suatu tim itulah adalah kesuksesan kita bersama, begitu kan sebaliknya. Jadi kita tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri, dan begitu juga untuk menghantarkan anak kita menjadi pemenang, untuk membina anak kita, ini adalah PR kita bersama. Dan hal ini selalu saya tekankan kepada teman-teman, ini adalah kita sudah 80%, 90% waktu kita sudah tersisa di sini. Jangan sampai istilahnya kita tidak mendapatkan nilai ibadah di sini ya. Jadi kita niatkan dalam setiap aktivitas kita dalam membimbing anak ini ada sebagai ibadah yang semoga dicatat Allah sebagai amal soleh. Karena apa ya, bukan karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan ya Ar-Rahman ya. Tidak ada balasan dari perbuatan baik kecuali kebaikan pula ya. Insyaallah apa yang kita lakukan, apa yang kita curahkan tenaga, pikiran untuk siswa-siswi kita untuk menjadikan mereka yang terbaik, unggul di bidang akademik, non akademik maupun unggul di bidang agama, itulah adalah merupakan PR kita bersama, kerja kita bersama. Jadi kita semuanya bersama-sama satu visi, satu tujuan gitu, untuk membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas gitu dan berakhlak mulia. Oke, jadi ladang pahala. Ladang pahala. Jadi anak itu sebagai ladang pahala kita untuk bersama-sama mewarnai. Mau jadi putih kah, mau jadi hitam, tapi harapan kita semua ya kayak seperti apa yang disampaikan tadi Ibu, ini buah kesiswaan tadi di mukadimah tadi itu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Jadi anak ini subhanallah ya, luar biasa. Nah, sekarang tinggal penanganannya, edukasinya, pembinaannya, bimbingannya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi qurratu a'yun, menjadi imaman lil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita lakukan ini tidak lepas dari
dukungan dari pihak manajemen Yayasan Al-Kautsar pada Lampung ini. Alhamdulillah Yayasan Al-Kautsar selalu memberikan support, memberikan dukungan dari segi material ataupun dalam segala hal ya, akan memberikan dukungan demi tercapainya anak-anak yang unggul Islami global. Ini luar biasa nih anak-anakku sekalian, para pemirsa. Jadi salah satu bukti konkret ya yang dilakukan oleh Wakil Kesiswaan dan Kurikulum kemarin itu ada salah satu program yang mungkin belum dilaksanakan tapi sudah dilaksanakan kemarin, yaitu terkait dengan penyitaan HP. Sekarang saya mau tanya dulu Bu, saya mau tanya dulu sama Bu Wakil Kesiswaan, kira-kira sebenarnya ada programkah di SD Al-Kautsar ini anak-anak itu diperbolehkan membawa HP? Tidak, siswa-siswi kita itu tidak diperbolehkan untuk membawa handphone ya dalam kegiatan belajar mengajar selama di sekolah. Karena apa? Karena jam datang dan jam pulang orang tua sudah tahu kapan saatnya mengantar, kapan saat menjemput siswa. Jadi biar anak-anak itu fokus dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi siswa tidak berkenankan menggunakan handphone, membawa handphone. Kalaupun anak-anak itu nanti di luar sana mereka menggunakan handphone, kita selalu beritahukan kepada anak-anak bahwa gunakanlah media sosial itu dengan bijak untuk hal-hal yang positif, untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Jadi media sosial itu tergantung kita yang sebagai pengendalinya. Jadi kita memang bagaimana media sosial ini kita gunakan dengan sebijak mungkin. Oke, baik, ingat ya pesan Wakil Kesiswaan, Bu Wakil Kesiswaan, gunakanlah HP-mu untuk hal-hal positif dan menjadikan HP itu menunjang prestasimu. Belajar mengajar. Ini luar biasa. Ini searching hal-hal yang memang untuk mereka mencari ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Ya, jadi ilmu itu didapatkan dari mana saja. Dari HP bisa, dari kelas bisa, dan semua bisa saja bisa mendapatkan ilmu. Yang terakhir. Kita mengulik di Wakil Kesiswaan yang terakhir, yaitu terkait dengan harapan Wakil Kesiswaan terkait dengan anak-anak kita ini ke depan, apa yang perlu diperhatikan, kemudian bagaimana anak-anak ini lebih tertib lagi ke depannya. Harapannya semoga ya dengan kerjasama kita bersama, anak-anak ini benar-benar menjadi anak-anak yang benar-benar anak-anak yang menjadi harapan yang yaitu tadi unggul baik di bidang akademik maupun bidang non akademik, anak-anak yang cerdas, yang mempunyai ilmu pengetahuan, juga mempunyai karakter berakhlakul karimah, di mana mereka itu anak-anak mempunyai adab itu mereka dapatkan dari proses belajar dengan gurunya, dengan orang tua ya. Jadi adab itu mereka hasilkan, mereka dapatkan dari proses belajar, sedangkan akhlak itu akan mewarnai keseharian mereka yang mereka dapatkan dari proses ibadah mereka. Jadi proses ibadah mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akan mewarnai akhlak mereka dalam kesehariannya. Insya Allah anak-anak kita memang menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlakul karimah. Oke, luar biasa. Jadi saking pentingnya adab, saking pentingnya berakhlak, maka guru-guru di sini, guru-guru pendidikan agama Islam bekerja sama dengan yayasan telah membuat satu produk. Namanya buku adab itu ya. Jadi Yayasan Al-Kautsar sudah punya buku referensi sendiri. Jadi kita itu ada di bidang keagamaan itu untuk tuntunan siswa ya. Itu yayasan ya, sekolah juga udah mengeluarkan namanya buku adab, buku bisa itu panduan mereka dalam hadis-hadis dan doa-doa. Jadi siswa kelas 1 sampai kelas 6 itu insya Allah anak-anak kita bisa menghafal 60 hadis selama kelas 1 sampai kelas 6. Juga bisa menghafal juz 30. Baik, jadi dalam satu hadis disampaikan adab itu lebih penting daripada ilmu. Betul. Jadi seberapapun kamu pintar tapi adab kamu kurang baik, maka di mata Allah kurang pas, kurang karena baik. Ketinggian adab itu, ketinggian akhlak itu adalah sebenarnya merupakan suatu prestasi yang tertinggi, suatu prestasi yang tertinggi bagi seorang siswa gitu. Jadi kita semua lah gitu. Baik, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya kami mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan Allah, Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita ya. Baik.
cukup. Cukup Gimana? sekian ya. Iya. Ini luar biasa nih. Iya. Waktunya sudah hampir Mohon setengah maaf, jam ini iya. kita wakil kesiswaan Bu Wakil Kesiswaan membersamai kita siang hari ini. Kita ucapkan terima kasih sekali Iya, lagi kepada sama-sama. Bu Wakil Kesiswaan di tengah kesibukannya. Iya. Alhamdulillah masih punya Mohon maaf waktu. dadakan jadi suasananya seperti ini masih berantakan. Ya, masih punya waktu. Tapi next time kita ketemu lagi Bu ya. Oke, Kita iya, akan oke. bicara santai lagi ya. Iya. Nanti mungkin Makasih di, dengan senang hati. di topik yang lain atau Iya. di tema yang lain. Tapi nanti kita mohon waktunya Bu Wakil Kesiswaan ya. Iya, iya. Baik, teman-teman sekalian, anak-anakku yang luar biasa, yang super, yang hebat, yang soleh dan soleha. Demikianlah bincang-bincang singkat yang kita sampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.